Kakor Polri Irjen Pol Agus Suryanugroho memprediksi puncak arus balik lebaran akan terjadi pada tanggal 5, 6, dan 7 April 2025 mendatang. Untuk memastikan kelancaran perjalanan, Polri telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pengaturan jalur dan penerapan sistem kontraflow serta one way. Polri akan terus memantau perkembangan arus lalu lintas melalui evaluasi secara berkala dan mengatur langkah-langkah lebih lanjut untuk menghindari kemacetan yang dapat mengganggu kenyamanan pemudik selama arus balik lebaran. Akankah rekayasa lalu lintas menjadi kunci mengurai kemacetan di puncak arus balik? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini, puncak prediksi arus balik lebaran 2025. Memang diprediksi antara hari ini ataupun besok, karena tadi juga saya dapat bocoran biasanya kalau orang pulang itu suka mepet-mepet, jadi kayaknya bakal macet nih. Betul. Nah, kita akan membahas ya terkait dengan arus balik tahun ini dan bagaimana arus balik ini bisa berjalan aman. Betul. Dan keluarga juga nyaman. Iya. Sudah bergabung bersama kami Irjen Pol Agus Suryanugroho, Kakor Lantas Polri. Selamat pagi, Jenderal. Selamat pagi, Jenderal. Selamat pagi. Salam presisi. Selamat pagi. Maturun. Salam presisi. Salam presisi. Selain ini juga kita sudah di studio ada Mas Dedi Erlambang selaku pengamat transportasi. Selamat pagi Mas Dedi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Dedi. Tapi sebelum ke Mas Dedi, kita mau ke Pak Jenderal dulu, Pak Jenderal. Nah, selamat pagi Pak Dedi. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi Pak. Ketemu lagi Pak. Oke, kita ke Pak Jenderal terlebih dahulu. Pak Jenderal, bagaimana kemudian jurus jitu untuk mengurai kemacetan di arus balik lebaran tahun ini? Seperti apa kira-kira? Tentunya kita juga harus belajar dari tahun ke tahun, termasuk kami diperintahkan oleh Bapak Kapolri untuk mengevaluasi arus balik. Arus mudik sudah kita lalui, proyeksi arus balik tahun ini adalah 2,2 juta yang keluar dari Jakarta, baik ke Trans Jawa dan Sumatera. Maka dari itu, strategi daripada cara bertindak yang tepat untuk mengurai spare waktu hampir kurang lebih 8 hari ini arus balik yang saat ini sudah kita lakukan. Tentunya di samping melihat proyeksi itu, saat ini sudah hampir sekitar 600 sekian ribu kendaraan yang sudah masuk Jakarta, dan konsentrasi kami juga di jalan arteri dan tempat-tempat wisata yang saat ini sudah cukup padat, dan beberapa rekayasa kita lakukan di sana, baik itu di Puncak, di Pantai Carita, dan lain sebagainya, jalur-jalur selatan dan utara, ini cukup padat tetapi masih mengalir. Oleh sebab itu, kemarin anomali yang terjadi di arteri dan tol memang sudah terlihat ada arus yang kembali ke Jakarta. Kita akan melakukan penebalan anggota. Ini perintah Bapak Kapolri, penebalan anggota di jalan, penambahan kendaraan dinas di jalan, dan bahkan kami diperintahkan untuk lakukan siaga penjagaan di sepanjang jalur, baik itu tol dan arteri, untuk menjamin keamanan termasuk juga kenyamanan duta-duta arah balik. Oleh sebab itu, skenario yang kami lakukan, yang pertama adalah kita tetap akan melakukan alih arus, demikian juga kontraflow. Kontraflow itu kita lakukan dari 70 sampai ke 36 agar bisa menarik arus cepat dari arah timur dengan kriteria atau parameter-parameter yang ada di Jasa Marga, baik itu visi rasio termasuk jumlah kendaraan yang melintasi gate tol. Setelah kita lakukan kontraflow, baik itu lajur 1, lajur 2, kami akan menarik arus yang dari timur supaya lebih cepat lagi. Kita berlakukan one way lokal arah balik tahap pertama. Itu dari kilometer 188 sampai 70 yang saat ini cukup efektif. Dan manakala hari ini nanti diperkirakan agak siang, ada
bangkitan arus dari timur, kami akan lakukan lagi one way tahap 2 dari kilometer 246 sampai ke 188 hingga 70. Artinya bahwa kita menarik arus itu agar cepat kembali ke Jakarta, baik itu yang dari Brebes, Pejagan, dari Pemalang, Tegal, ini kita perlancar untuk arah ke Jakarta. Namun demikian, manakala terjadi bangkitan arus lagi, baik itu tanggal 5 atau tanggal 6, kami akan lakukan one way arus balik secara nasional. Yang rencananya kami lakukan nanti puncak arusnya tanggal 6, kira-kira jam 9 atau 10 akan kita lakukan leg off untuk arus balik nasional tahun 2025. Demikian, Mbak. Baik, Jenderal, kalau kita lihat di arus mudik kemarin ini cukup lancar, kemudian tingkat kecelakaan juga menurun dari tahun lalu. Apakah skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di arus mudik ini akan persis sama diberlakukan di arus balik ini, Jenderal? Hampir sama, tetapi tidak sama ya. Hampir sama, tapi kita modifikasi. Oleh sebab itu kami selalu dilaksanakan evaluasi dan bahkan kita pertebal lagi. Kita pertebal personil, kita pertebal kendaraan-kendaraan patroli. Kalau CB teknik dan taktisnya, tentunya kita harus melihat kondisi update daripada arus. Ya, kemarin sore cukup padat, kita lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama dari 188 hingga 70. Ini artinya bahwa kita memberi akses masuk Jakarta agak dipercepat dan kita perlancar sehingga akses yang dari Pejagan, yang dari Brebes, yang dari Jawa Tengah Tegal, termasuk yang dari Kali Kangkung, kami tarik agak cepat ke Jakarta, sehingga nanti ketika puncak arusnya tanggal 5, tanggal 6, hingga tanggal 7, ini sudah ruang jalannya cukup bisa digunakan untuk menampung arus puncak yang dari Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Jenderal. Saya mau ke Mas Dedi. Mas Dedi, kalau kita melihat hingga pagi hari ini memang di beberapa titik jalanan ada mengalami peningkatan volume kendaraan. Walaupun belum begitu signifikan. Apakah kemudian ini menjadi warning tersendiri bagi pihak kepolisian di mana puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi hari ini atau besok sehingga volume kendaraan akan tiba-tiba saja membludak begitu? Betul, saya pikir teman-teman di kepolisian itu sudah siap dengan rekayasa lalu lintas. Baik one way atau rekayasa lalu lintas itu mungkin sudah siap ya. Kalau tadi malam memang sudah ada perambatan naik volume kendaraan. Kalau prediksi kita kalau tidak hari Sabtu ya Minggu. Mungkin Minggu karena biasa kalau dalam perjalanan jauh Senin itu kan masih libur ya. Mereka akan rest istirahat. Baru Senin mereka Selasa mereka aktivitas normal. Nah, kalau untuk kereta juga sama, kemungkinan juga puncaknya di hari Minggu. Lalu kalau pesawat puncaknya mungkin di hari Seninnya, di hari 7-nya. Gitu. Baik, lalu kalau melihat sejauh ini, kalau kita evaluasi dari arus mudik, tadi saya katakan juga kepada Kakor Lantas bahwa cukup lancar, kemudian angka kecelakaan menurun. Apakah ini dikarenakan memang kesadaran dari pengendara ini sudah meningkat begitu, Pak? Kalau analisis analisis kami, kecelakaan menurun dan kelancaran itu karena memang volume yang mudik itu turun juga. Turun juga. Karena kalau kita analisis, kita pelajari dari tahun ke tahun, di mana kecelakaan itu meningkat karena volume mudiknya juga meningkat. Ketika mudiknya turun, angka kecelakaan juga akan turun. Angka kecelakaan paling tinggi itu mudik itu tahun 2017. Lalu 2018 turun, itu turun ketika pandemi turun terus sampai meningkat lagi. 2022, 2023 puncak juga sama. Nah, 2024 menurun lagi karena memang volumenya pemudik kan turun. Jadi menurut saya bukan karena kesadaran lalu lintas ya, karena memang volumenya itu menurun. Kalau angka koefisiennya untuk kecelakaan saya pikir sama ya. Karena memang mereka memang tidak disiplin dan lain-lain ya. Jadi masalah kesadaran saya pikir tidak, karena memang volumenya sendiri yang mengikuti alur. Kalau
volumenya naik, kecelakaan juga naik, volumenya menurun juga kecelakaan juga menurun. Kira seperti itu. Tapi kira-kira dengan sistem one way ataupun kontraflow yang telah disiapkan oleh Pak Kakor Lantas tadi menurut penjelasannya, apakah kemudian diprediksi jurus-jurus tersebut bisa membantu untuk mengurai kemacetan di arus balik nanti? Tapi Mas Didi dijawabnya sesaat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.